semua. Horas, Horas, Yahoo, Yahoo, menjua-jua, Menjua-jua, enjua-jua, Enjua-jua, ahoy, Ahoy, HPI, HPI, Jaya, HPI. Jaya. Terima kasih. Baik, mohon izin sekali lagi Bapak yang mewakili dari Muspika, baik itu dari Bupati, kemudian dari Dinas Pariwisata, dari Kepolisian, dari Camat, Kepala Desa, Kapolsek. Saya tidak dapat mengucapkannya satu persatu, tapi saya sebagai Ketua DPD HPI Sumatera Utara atau yang disingkat DPD HPI Sumut mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang dari pihak pemerintah yang sudah mau hadir di acara kami, yaitu acara musyawarah cabang DPC HPI Kabupaten Samosir. Baik, sekali lagi izinkan mungkin saya ngasih paparan. Berapa lama ini Pak Panitia? 5 menit, 10 menit? Karena saya pemandu wisata bisa 1 jam. Karena itu hebatnya pemandu wisata, harus bisa memberikan penjelasan. Sekali lagi mohon izin. Baik, saya ingin membuka wawasan kita semua. Pariwisata Indonesia ini luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Karena target besarnya adalah tahun 2045. Ada apa di tahun 2045? Itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah punya program besar menjadikan Indonesia melalui pariwisata, menjadikan Indonesia unggul. Nah, kita yang hidup di saat ini, kalau kita tidak peduli dengan pariwisata, maka kita akan ditinggal. Orang lain yang akan menikmati. Ini yang saya baca. Maka saya sendiri pribadi, saya juga terus berkembang, mempelajari banyak hal yang dulunya saya tidak terpikir harus saya pelajari. Akhirnya saya ikut mempelajari dan manfaatnya luar biasa. Ayo teman-teman, zaman terus berubah. Kita jangan tertinggal. HPI ke depan juga harus ikut berubah, harus ikut di dalam gerbong sama-sama menuju Indonesia unggul. Setuju? Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada panitia, ya, panitia pelaksana Musdak, dari ketua terus ke bawah sampai jajarannya luar biasa. Karena acara ini tidak akan terwujud kalau tidak jerih payahnya panitia. Ya, kemudian kepada seluruh rekan-rekan DPC HPI Kabupaten Samosir yang terus mendukung, ya, sehingga acara ini terwujud. Ini luar biasa. Saya ada di dalam grup dimasukkan oleh salah satu admin, ya. Walaupun saya tidak banyak memberi komen, tapi saya ngikutin dan ini luar biasa. Saya lihat dinamika berorganisasinya luar biasa. Kenapa? Sebuah organisasi kalau itu akut tidak baik. Itu adalah nilai terendah dari sebuah organisasi, adalah akut. Saya lebih suka organisasi itu aktif, itu yang positif. Tapi ada di tengah-tengah itu, yaitu dinamikanya, yaitu organisasi itu tidak vakum, tidak aktif, tapi ribut. Mana lebih baik? Ternyata tidak vakum, tidak aktif, ya lebih baik ribut. Kalau tidak ribut berarti tidak peduli. Yang ribut bukan berarti benci. Dia ingin maju, pemikirannya berlebih,
energi berlebih akhirnya memancing supaya ada kepedulian dari yang lain. Nah, tentu sikap kita beda-beda. Ada yang menganggap ini baik, ada yang menganggap tidak baik. Tapi intinya tujuannya sama. Bagaimana organisasi ini yang disebut DPC HPI Kabupaten Samosir ini bisa maju. Setuju ya? Setuju. Baik, kita relaks saja. Jadi sebuah musyawarah cabang, kalau di kabupaten, kalau di provinsi namanya musda, musyawarah daerah, di nasional itu disebut munas. Tujuannya ada dua: mendengarkan laporan pertanggungjawaban ketua yang akan didemisioner, dan juga yang kedua itu tujuannya adalah memilih pemimpin yang baru. Dan uniknya di Himpunan Prawisata Indonesia di seluruh Indonesia itu selalu kesannya berapi-api. Tetapi ketika sudah dipilih, muncul pemimpin yang baru, akhirnya melempem. Ini tidak baik. Kenapa ketika musda itu luar biasa, seperti ada yang diperbutkan. Bahkan kalau kasus yang sekarang, kasusnya Sambo kata kita, itu kalah hotnya. Nah, tetapi ketika ini sudah mau berjalan, nah masing-masing cari aman, cari keselamatan. Ini yang tidak baik, ini yang saya perhatikan. Dan ini akhirnya membawa efek negatif buat organisasi. Ayo teman-teman semua, atas nama DPD HPI dan DPC HPI, saya mohon kita janganlah anak-anak tai ayam. Hari ini kita belum debu-debu, besok pun juga harus lebih semangat. Karena saya banyak mendengar berita-berita tentang HPI Samosir di periode yang lalu. Kita tidak usah saling menyalahkan. Ayo kita tatap ke depan, kita bina, kita bangun yang lebih baik. Setuju ya? Oke, baik. Kenapa saya mengatakan begini, teman-teman? Saya hari ini ada di DPD HPI Sumatera Utara sebagai ketua. Itu yang dipercayakan, diamanahkan di Musda 2019 kemarin. Tetapi di 2024 nanti saya sudah harus lengser. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dukungan dari seluruh DPC dan seluruh teman-teman yang gabung di HPI. Tetapi di Munas kemarin, di 2022 bulan 2 kemarin, itu Munas Nasional, Musyawarah Nasional yang ada di Jakarta, pihak DPP atas nama DPP, Dewan Pimpinan Pusat HPI, itu mereka meminta saya gabung di DPP atas nama HPI Nasional. Saya diminta mereka menjadi ketua bidang organisasi. Jadi urusan saya masih di organisasi dan malah lebih ruwet karena mengurus se-Indonesia. Ayo teman-teman, manfaatkan posisi saya ini agar HPI di nantinya di Sumatera Utara, DPC yang ada, DPD yang ada, ini mendapatkan manfaat yang besar dengan keberadaan saya di pusat. Karena saya jujur banyak tahu informasi tentang program-program besar kepariwisataan untuk daerah, baik itu dari Deputi Menteri, kemudian dari bidang-bidang yang ada di kementerian, baik di Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, bahkan di Kementerian Marpes, ya, Maritim dan Investasi. Ayo kita bangun negeri kita, daerah kita, apalagi kawasan Danau Toba luar biasa, ada geopark, ya, kemudian ada peluang-peluang yang besar, potensinya besar sekali. Kita sebagai HPI, jujur saya katakan, posisi HPI ini sangat kuat. Mungkin teman-teman menganggap HPI itu apalah,
Saya selalu melihat anggapan di daerah manapun di Indonesia menganggap HPI itu apalah, nothing. Hati-hati, HPI itu kuat, bahkan bisa menggeser posisi seorang pejabat. Tapi apakah itu perlu kita tunjukkan? Tidak usah, karena HPI itu adalah mitra banyak pihak, terutama dengan pemerintah daerah. Ya, dengan pemerintah daerah. Saya akan bagi ilmu ini nanti kepada ketua yang baru. Ayo, banyak program nasional dan program daerah yang selama ini mungkin mereka tidak berani buat. Kenapa? Ada bahasa di pihak birokrasi, mohon izin Bapak, mereka itu punya anggaran. Nah, anggaran ini tidak bisa sewenang-wenang dipakai tanpa diprogramkan. Hari ini kita punya ide bagus misalnya, contoh kita mau buat muscak, terus buat proposal ke dinas. Terus apakah dinas memberi kita bantuan? Tidak akan. Tidak akan. Sampai kiamat dunia mereka tidak akan. Kenapa? Karena kita salah masuk. Harusnya program muscak tahun ini itu diusulkan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu dikawal agar setuju pihak dinasnya dianggarkan dan keluarlah harapan yang kita maksudkan. Nah, karena di pihak birokrat pemerintah, kalau itu tidak ada di anggaran, sorry, kami lebih baik tidak akan melaksanakan daripada jabatan kami taruhannya. Setuju ya? Jadi jangan sedih ketika kita buat proposal, walaupun proposal ini yang membuat profesor, besok atau minggu depan acaranya kita bawa terus tidak dikabulkan. Jangan anggap mereka tidak peduli, tetapi kita yang salah masuk. Ayo teman-teman, ini harus kita rubah polanya. Kita harus punya program. Kita harus punya program untuk ke dalam, ke internal. Ya. Jadi di muscak inilah saya kira momen yang terbaik. Sama-sama kita bertekad untuk merubah. Ya, image yang kemarin-kemarin tidak baik ke depan menjadi lebih baik. Karena saya jujur, saya dapat laporan dari pihak kementerian tentang asosiasi, terlebih tentang HPI di kawasan Kaldera Toba, kawasan Samosir. Mereka selalu mengatakan, Bang, tolonglah aktifkan. Saya bingung, HPI-nya ada tapi tidak aktif dianggap. Kita ribut di internal, seolah-olah nama besar HPI itu hanya sebatas kebanggaan. Jangan gunakan nama besar HPI hanya membuat kebanggaan. Anda akan tenggelam. Tapi gunakan nama besar HPI dengan kemampuan Anda yang hebat. Ayo kita sama-sama belajar. Saya sebagai ketua DPD HPI Sumut bukan pintar, saya tidak pintar. Karena di atas langit masih ada langit. Saya selalu kasih gambaran, tetapi saya memahami aturan main. Saya memahami strateginya. Maka ketika banyak pihak meminta saya untuk tampil, baik itu sebagai narasumber, baik itu sebagai instruktur, sebagai asesor, saya siap. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya saya belajar, saya rebut ilmu ini. Ketika diperlukan, saya siap. Walaupun saya ketua DPD HPI Sumut, saya tidak akan dipakai kalau saya tidak ngerti apa-apa. Paham ya, teman-teman? Karena DPD HPI Samosir dan banyak DPC HPI Samosir dan banyak DPC lain, ketika jadi ketua terpilih, dia hanya bangga jadi ketua, tidak mengisi kapasitas diri. Akhirnya pihak luar yang memerlukan orang-orang yang paham tentang pariwisata untuk membangun daerahnya,
dimintalah ketua HPI di sana karena dia sebagai ketua, tetapi di lapangan nol, dan dia tidak paham. Akhirnya apa? Besoknya dipakai lagi, bahkan diabaikan. Kan sedih. Kita mengaku HPI itu besar, tetapi tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Karena dianggap kita tidak mampu. Ini yang harus kita rubah, ya teman-teman. Saya pribadi dan saya juga sebagai ketua DPD HPI Sumut, saya siap berbagi ilmu. Ayo kita belajar lagi. Tidak ada salahnya kita belajar lagi. Ya, kita saling mengisi. Saya tidak perlu dibayar untuk mengajar berbagi ilmu. Cukuplah diberikan fasilitas, pulang dikasih amplop. Saya tidak marah, tapi saya ingin kita berhasil. Ya, ini yang saya lakukan di Medan. Akhirnya banyak hal yang bisa ditembus, tapi bukan untuk pribadi, untuk pencerahan ke banyak pihak. Dan ya, saya bersyukur di kementerian banyak ide-ide yang kita sampaikan itu dipakai, ya bagus artinya. Dan di luar Pulau Sumatera, di luar Provinsi Sumatera Utara, keberadaan DPD HPI Sumut, tentu ini atas nama DPC juga, di Jawa, Bali, Papua. Saya katakan, saya bukan membanggakan, HPI Sumut ini diperhitungkan. Apakah karena banyak orangnya? Tidak. Tapi saya tahu caranya menembus, akhirnya mereka akui. DPD HPI Sumut, DPC HPI Sumut ini bukan kaleng-kaleng. Ya, saya coba berjuang untuk kebaikan nama kita semua. Ayo manfaatkan situasi ini, bukan jual nama, ambil untung untuk pribadi. Hati-hati, orang akan menilai. Ya, saya hadir di Aceh, saya hadir di Lampung, daerah yang saya tidak kenal bagaimana orangnya. Saya diminta untuk memberi pelatihan tentang desa wisata. Bahkan yang seru, saya diminta untuk memberi pelatihan tentang destinasi wisata pantai. Apakah saya orang pantai? Tidak. Tapi saya belajar. Saya hadir ke Papua, saya juga diminta jadi narasumber di kampus UGM Trisakti lewat online di masa Covid. Saya nggak main-main, saya punya bukti dan saya dibayar. Artinya apa? Teman-teman yang hari ini mengaku pemandu wisata, hanya bangga menunggu tamu, menunggu telepon pulang, tamunya katanya happy, kemudian besok menunggu lagi. Ayo kita rubah. Banyak peluang yang bisa diambil dari kemampuan kita sebagai pemandu wisata. Kita bisa ngajar, berbagi ilmu, kita bisa jadi narasumber, kita bisa melakukan pemetaan tentang pariwisata. Saya hari ini bukan ingin dihormati, tapi saya ingin berbagi ilmu. Tahun 2020 kemarin, masa Covid, saya diminta oleh tim percepatan percepatan geopark nasional gabung dengan tim mereka dari Jakarta atas nama Kementerian Pariwisata untuk membuat pola perjalanan geopark. Kami bekerja 3 bulan kontraknya. Kami keluar masuk kawasan Toba, Pulau Samosir. Banyak orang nggak boleh masuk ke Samosir, kita bisa masuk karena ada izin khusus. Dan banyak teman-teman tidak tahu kalau saya ada di Samosir. Memang sengaja saya tidak impukan, karena masa itu masa Covid, orang takut ketemu. Tapi kami, ya inilah peluang untuk pemetaan. Dan akhirnya ini yang menjadi acuan buat nasional atas nama Geopark. Dan nama saya ya dari Sumatera Utara, satu-satunya dari asosiasi HPI, bukan dari
bukan dari teman-teman yang ada di Geopark. Saya tinggal di luar Geopark, tapi kita diberdayakan, ya ini kan luar biasa saya kira. Kalau saya tidak menunjukkan kualitas, saya akan dianggap tidak ada apa-apanya. Ayo, sekali lagi banyak peluang yang bisa kita ambil dari sebagai pemandu wisata. Kenapa saya hari ini begitu senang berbicara tentang HPI? Ya. Baik teman-teman, saya buka sedikit. HPI itu kepada terutama tadi saya dengar ada teman-teman yang ingin bergabung di HPI yang baru, mungkin selamat datang. Ya, mohon kepada teman-teman yang senior dirangkul mereka, dibina mereka, diajarkan apa itu pariwisata, apa itu kepemanduan, terutama bahasa. Ayo, kekuatan HPI itu teman-teman sebagai pemandu wisata itu di kemampuan berbahasa supaya ruang lingkup kerjanya itu luas. Ya. Dan HPI ini bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Samosir. HPI ini ada di seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi, ya, 34 DPD, 172 DPC. Dengan jumlah anggota saat ini sekarang HPI itu 13.673 anggota. 13.000. Yang terbanyak itu di Bali. Di Bali itu hampir 7.000 orang. Maka di Bali itu mereka buat peraturan sangat ketat. Kalau bukan guide resmi, HPI itu pasti ditangkap. Tentang provinsi sebelah, Lombok, NTT ketika datang ke Bali itu harus menggunakan jasa pemandu wisata yang ada di Bali. Tidak bisa mentang-mentang kita sering ke Bali, kita sudah tahu terus seenaknya saja. Walaupun kita sedang HPI, mereka minta kekhususan sendiri dan itu dikabulkan. Saya kira benar. Ya, orang segitu banyak, 7.000 orang, kalau tidak ada lahan pekerjaan pasti ribut. Ya, pasti ribut. Oke, dan di Sumatera Utara saat ini saya sangat bahagia karena bermunculan DPC yang baru. Ya, kenapa muncul? Kemunculan DPC itu apakah dari satu dua pihak yang ingin berorganisasi? Tidak, karena ini adalah kebutuhan nasional di daerah kabupaten yang memiliki objek wisata wajib punya asosiasi. Asosiasinya siapa? Asosiasinya adalah HPI. Kenapa? Orang di objek itu sudah melakukan pekerjaan seperti pemandu wisata, memberikan penjelasan di mana kamar mandi, di mana restoran, di mana air terjunnya, misalnya. Itu adalah bagian dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah, izin panitia, saya masih ada waktu, boleh ya? Sedikit. Nah, saya ingin terangkan, dan HPI ini bukan berdiri tahun kemarin. HPI berdiri tahun 88, itu resminya tanggal 5 Oktober 1988. Munas pertama HPI itu di Palembang. Terus yang mendirikan HPI itu siapa? Selain masyarakat, atas usul Kementerian Pariwisata, waktu itu namanya Menparpostel, Kemenparpostel, Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, menterinya Pak Susilo Sudarman. Waktu itu belum ada deputi, tapi namanya Dirjen. Dirjen pariwisatanya adalah Jof Afif. Usul Pak Jof Afif, karena begitu banyaknya komunitas gaib pada saat itu, harus mencerminkan nama Indonesia. Pak Jof Hafil yang mengusulkan namanya menjadi HPI, dan kita diberikan surat namanya keputusan Menteri Parpostel nomor 82/005/88. Ya, jadi kita bukan organisasi kali-kali. Nah, jadi keberadaan kita itu dilindungi oleh undang-undang resmi. Dan bahkan logo kita ini burung cendrawasih
Ini bukan asal buat, tetapi ini ada SK Dirjen dan masih berlaku sampai saat ini SK ini. Ya. Jadi boleh dikatakan satu-satunya organisasi yang di awal-awal dulu dinaungi oleh pihak negara, walaupun kita tidak PNS. Nah, itu. Tetapi keberadaan HPI ini cukup menjadi perhitungan, karena HPI mendapat sebutannya juga sebagai ujung tombak pariwisata. Tentu sebuah organisasi maju atau tidak ya tergantung pengurusnya, tergantung orang-orang yang membinanya, apakah mereka diberi peluang atau mereka hanya bangga sebagai HPI. Jadi kalau ada asosiasi-asosiasi lain yang baru, itu bukan musuh atau saingan, tetapi itu adalah mitra. Ayo teman-teman semua, di masa yang akan datang, rangkullah sebanyak mungkin orang-orang yang ingin bergabung di HPI. Silakan diatur ya dalam sistem. Dan kita di nasional ada namanya KTA. Apa bedanya KTA dengan lisensi? Ini KTA nasional yang ada dimiliki di Samosir punya ya. Ada beberapa orang waktu itu di awal 2017 ya, mereka mengusulkan minta dibuatkan kartu KTA dan melalui proses akhirnya punya KTA dan terdaftar di kementerian. Ya. Orang-orang sering mengatakan apa bedanya dengan lisensi. Nah, untuk mendapatkan lisensi atau izin kerja itu harus ada KTA. Kalau tidak diusulkan oleh asosiasi, mana boleh dapat lisensi. Karena yang tahu si A, si B itu seorang pemandu wisata, itu adalah asosiasinya. Memang benar orang tersebut adalah pemandu wisata, diusulkan, direkomendasi, maka akhirnya bisa mendapat lisensi. Tentu dengan syarat harus ada pelatihan, pembuktian bahwasanya beliau itu mampu untuk menjadi seorang pemandu wisata. Baik, saya ingatkan, saya mungkin tidak lama lagi, cuma saya ingin sampaikan sebuah informasi. Ini kebaikan di Indonesia, yang namanya pariwisata itu menjadi prioritas. Tentu pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan promosi ke banyak media. Ya, sekarang udah zamannya digital, apapun yang kita lakukan di dunia maya, di digital, itu adalah bagian dari promosi. Dan Indonesia diincar banyak negara karena Indonesia begitu seksi katanya, tetapi perlu ada kualitas-kualitas yang menjamin bahwasanya orang-orang di Indonesia atas nama pariwisata itu orang-orang yang terukur kemampuannya. Nah, atas nama Bank Dunia, World Bank, mereka punya satu program, yaitu pembinaan SDM, dan ini dipercayakan ke asosiasi, yaitu ke banyak asosiasi dengan berbagai bidang. Ibu, silakan Ibu. Ya, kita akan diberi kesempatan untuk mengikuti yang namanya sertifikasi. Belum kena. Belum kena.
Baik, saya terusin. Ya, selesai musda akan ada satu kegiatan buat Samosir untuk melaksanakan sertifikasi. Teman-teman setuju program ini saya buatkan di sini, dan itu hasil kerjasama Kementerian Pariwisata, Bank Dunia, LSP, dan asosiasi. Nah, untuk bidang kepemanduan, pihak kementerian minta HPI untuk proaktif, dan saya sanggupi. Dan selesai musda, kita atur tanggal, kita atur berapa banyak yang mau di sertifikasi. Ya. Ini hadiah untuk kebaikan, dan banyak LSP yang meminta ke saya agar di sini di kawasan destinasi prioritas mereka melaksanakan sertifikasinya. Ada yang dari Sulawesi, Bali, Surabaya. Tapi mohon maaf, HPI itu punya lembaga sertifikasi profesi yang namanya Pramindo, ya, Pramuwisata Indonesia. Jadi teman-teman setuju, Pramindo akan saya undang kembali, dan ini free. Hanya saja kalau selama ini seperti dinas membuat sertifikasi pelatihan apapun namanya, ada namanya uang saku, ada namanya penginapan, ini tidak ada. Ini pure sertifikasi, hanya satu hari. Asesornya akan hadir ke daerah kita. Tempat itu dibayar oleh Bank Dunia. Yang difasilitasi tentu tempat, kemudian coffee break dan makan siang sekali, kemudian fasilitas yang lain itu adalah dapat sertifikat seperti itu, ya, atas nama program Kementerian Pariwisata dan Bank Dunia. Ya, jadi ini gratis. Tetapi ya itu tadi, jangan ada di pemikiran kita hadir terus dapat amplop. Maaf, ini tidak ada. Kalau teman-teman di Samosir itu siap, saya akan hadirkan. Kuotanya satu kali action itu 50 orang. Harus ada 50. Ya. Nah, saya lihat teman-teman di HPI sebagian itu sudah sangat berpengalaman, bukan hanya bawa tur di sini, tapi sudah lintas provinsi. Ya. Harus naik tingkat. Kalau selama ini guide lokal, mungkin sekali ini harus masuk namanya guide overlap. Ya, guide overlap. Siapkan persyaratannya, karena semakin tinggi tingkatannya tentu persyaratannya semakin banyak. Ya, kalau guide lokal hanya KTP, kemudian bukti-bukti pernah ikut pelatihan, kemudian ya ada rekomendasi dari asosiasi. Ya. Tapi kali ini lebih, bahkan ada foto-foto, bahkan harus ada bukti itinerary, ada surat perintah jalan kalau dia operasi. Nah, satu lagi adalah mengenai ekowisata, kepemanduan ekowisata. Ayo teman-teman, kita buka wawasan sedikit lagi. Mohon izin Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit karena ini seperti momen. Ya. Jadi di Kementerian Pariwisata itu ada yang namanya Deputi Minat Khusus yang diketuai oleh Pak Alex. Pak Alex ini dulu mantan Direktur Poltekpa. Jadi yang namanya minat khusus di Kementerian Pariwisata itu ada 7 bidang. Pertama, sejarah dan budaya. Kedua, kuliner dan belanja. Ketiga, mais. Keempat, ekowisata. Kelima, yaitu sport and tourism. Sport and tourism. Ya, yang 6,
spa. Tahu spa? Massage. Ya. Nah, yang ketujuh yaitu masalah sekarang adalah geopark. Ini masuk minat khusus. Nah, untuk ekowisata itu dipecah lagi. Ada di situ namanya kepemanduan goa. Ada di dalamnya kepemanduan arung jeram. Ada lagi namanya kepemanduan panjat gunung. Dan kawasan kita yang namanya Toba, Danau Toba ini, Geopark Kaldera Toba, ini adalah kawasan ekowisata. Ingat teman-teman, ini bukan wisata biasa seperti di kota, tapi di sini adalah wisata ekowisata yang arahnya adalah edukasi, edutourism, agar orang lebih lama tinggal di daerah kita. Ya, dan pemandu arung jeram, panjat tebing, pemandu gunung itu ada asosiasinya, dan ini ada di sekitar kita. Ayo, mereka itu sebenarnya ingin bergabung ke HPI. Apakah mereka salah jalan? Tidak. Silakan. Mereka ada atas nama panjat gunung misalnya. Apakah saya tahu bagaimana standarnya manjat gunung? Itu saya sebagai pemandu wisata umum saya tidak paham. Tapi inti besarnya yaitu pelayanan saya paham. Tapi panjat gunung seperti harus menyiapkan tali temali, menggunakan karabin, menggunakan pisau kapan, menggunakan api, bagaimana menghidupkan api itu yang tahu teman-teman di asosiasi panjat gunung. Ayo ini diajak bergabung teman-teman. Ya, saya ingin mengungkapkan ini karena ini api ini luas sekali. Ini yang kami lakukan akhirnya, ya banyak pihak sebenarnya ingin gabung di HPI. Tapi ada satu ya pengembangan kapasitas. Ayo di daerah wisata kita harus tambah-tambah ilmu kita, tambah-tambah kemampuan berbahasa asing. Ya. Kemarin saya dapat orderan untuk yang berbahasa Rusia. Ada nggak untuk yang bisa berbahasa Rusia? Dan akhirnya saya ketemu, yaitu ternyata ada di Medan. Saya baru tahu ternyata ada guide kita HPI tinggal di Medan bisa berbahasa Rusia dengan lancar. Bukan sekedar mendengar, tapi bisa menulis juga. Ini kan luar biasa dan bayarannya mahal. Satu hari dia minta itu 1 juta. Satu hari. Kita bayar dan orang Rusianya sanggup bayar. Yang mahal itu kalau kita tidak sanggup bayar, itu jadi mahal. Kalau sanggup bayar itu tidak mahal. Makanya harga BBM kemarin naik, orang demo itu berarti mereka tidak sanggup bayar karena merasa mahal. Ya, saya sanggup bayar. Bahkan saya suruh harusnya naik itu Pertalite 15.000. Supaya apa? Supaya alam ini tidak kotor, tidak polusi. Akhirnya kita semua naik sepeda. Setuju ya? Iya. Dan program bersepeda di Samosir itu lagi. Iya, betul. Ya. Baik, sekali lagi mohon maaf, mohon izin saya pidatonya terlalu lama karena tadi dipesan oleh panitia Bang agak lama-lamain biar Ibu Teti datang. Bang datang. Nah, karena kalau nunggu Pak Obang dan Bu Teti datang maka kosong jadi. Karena saya panjang-panjang. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Kadis. Mohon maaf sudah mau hadir di tempat kami, di acara kami. Walaupun saya tidak di Samosir, tapi di bagian dari saya, kami ada di DPD. Terima kasih kepada semua pihak, Pak Camat semua, jajarannya yang mau hadir, Pak Polsek mungkin, ya. Mudah-mudahan keberadaan HPI Samosir ini membawa angin segar buat pariwisata rumah sebelah. Terima kasih pada yang hadir pada acara Muscak Kabupaten Pulau Samosir. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, mohon izin
Semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar dan ke depan menjadi kebaikan buat banyak orang. Terima kasih. Karena mungkin di belakang kita selanjutnya akan bisa memimpikan bahwa kawasan Danau Toba itu adalah kawasan pariwisata sebagai idola di dunia, bukan hanya idola di Indonesia. Sehingga terima kasih, Tuhan memberkati. Horas. Horas. Terima kasih kami ucapkan.